Hmm, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan eh, tugas, yaitu tugas dari UTS. UTS dari mata kuliah negara Geografi Regional Negara Berkembang yang diampu oleh dosen Bapak Darwis Darmawan MPD. Nah, baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin kita sudah membahas beberapa negara. Negara. Nah, kemarin juga di mata kuliah sebelumnya itu ada negara maju. Nah, sekarang kita akan ke negara berkembang. Salah satu negara berkembang yang saya pilih ini ada di Kepulauan Oseania atau di benua Oseania. Nah, langsung saja kita simak. Untuk nama resminya itu ada Republik Fiji dengan ibu kota Suva dengan mata uang dolar Fiji atau FGD. Lalu bahasa resminya bahasa Inggris dan bahasa Fiji. Lalu agama yang dianutnya itu ada Kristen, Hindu, dan Islam. Lalu bentuk pemerintahannya itu republik parlementer. Dan untuk bentuk pemerintahannya itu sendiri ada di republik parlementer. Lalu etnis yang ada di Kepulauan Fiji ini itu ada etnis Itaukei dan Indo-Fiji. Lalu jumlah penduduknya itu ada 949 992 jiwa. Itu tuh terhitung pada tahun 2025 awal bulan Februari. Nah, untuk total areanya itu ada di 18.274 kilometer. Jika kita hitung dalam mil itu sekitar 7.055 mil persegi. Nah, Fiji adalah negara kepulauan yang terletak di bagian barat daya Samudra Pasifik, sekitar 1.770 kilometer utara Selandia Baru. Nah, Fiji ini terdiri dari sekitar 322 pulau, yang dimana 106 pulaunya ini berpenghuni, dan sisanya masih belum berpenghuni. Silahkan apabila yang ingin berminat, datang saja ke negara Republik Fiji ini karena masih banyak pulau-pulau yang belum berpenghuni. Lalu di Fiji ini ada dua pulau terbesar yaitu Viti Levu dan Vanua Levu. Viti Levu dan Vanua Levu yang dimana ada sekitar 82% sampai 87% penduduk di dua benua ini dan juga di negara ini. Nah, luas daratan Fiji tadi sekitar 18.274 kilometer. Lalu ada kondisi geografis. Bagaimana kondisi geografisnya negara Fiji ini? Nah, negara Fiji ini terletak pada 15 derajat 42 menit sampai 20 derajat 2 menit lintang selatan dan 176 derajat 53 menit sampai 178 12 menit bujur timur. Itu tuh secara letak astronomisnya. Nah, titik koordinatnya ini itu secara umumnya di 18 LS dan 179 BT yang dimana letak astronomis Fiji ini menempatkan di kawasan Oseania bagian selatan Samudra Pasifik. Lalu secara administratif dan geografis, Fiji ini memiliki pulau-pulau kecil seperti Taveuni, Kadavu, Kepulauan Mamakucha, Mamanuca, dan Kepulauan Yasawa, yang dimana ada dari Pulau Rotama ini itu yang terletak di 500 kilometer utara Fiji yang memiliki eh, status administrasi khusus, yang dimana, nah secara geografis juga, Fiji ini itu berbatasan dengan beberapa negara dan wilayah laut, seperti di barat ada Vanuatu, di barat laut ada Kepulauan Salomon, di utara ada negara Tuvalu, dan di timur ada negara Tonga. Mungkin itu.
Kita lanjut ke kondisi fisik. Kondisi fisik itu ada kondisi iklim, bentang alam, dan kondisi dari geologis Fiji. Nah, yang dimana kondisi iklim Fiji ini adalah kondisi iklim tropis, yang dimana suhunya itu 22 sampai 32 derajat Celcius, yang dimana terdapat dua musim, yaitu musim panas yang lembab dan musim dingin yang kering. Yang dimana Fiji ini itu karena dia ada di kepulauan, nah dia sering mengalami badai tropis, yang dimana terjadinya ini antara November hingga April. Lalu ada bentang alam. Nah, bentang alam di negara Fiji ini itu ada di sekitar lebih dari 330 pulau vulkanik ya, dengan Viti Levu dan Vanuatu sebagai yang terbesar dan juga penduduknya sebagian besar tinggal di sana. Fiji juga bentang alamnya itu ada hutan, hutan tropis yang lebat, lalu ada terumbu karang, ada pegunungan juga tadi, terus ada pegunungan vulkanik, ada gunung berapi, ada gunung berapi laut gitu. Nah, juga Fiji ini memiliki terumbu karang yang luas karena perairan Fiji ini itu sangat jernih ya dan memiliki air mata juga air mata air yang murni dari filtrasi air hujan di pegunungan. Nah, lalu untuk kondisi geologisnya ini itu di Fiji ini itu ada didominasi oleh batuan vulkanik dan sedimen, yang dimana batuan vulkanik dan sedimen ini itu terbentuk dari pulau vulkanik akibat aktivitas gunung berapi laut. Nah, pulau utamanya juga yang dua ini itu mengandung batuan bekuan vulkanik dan batuan sedimen. Nah, Fiji juga memiliki topografi yang berbukit, aktif secara tektonik, dan sumber daya mineralnya yang melimpah, terutama emas dan tembaga. Mungkin itu ya. Nah, jadi kondisi fisiknya itu iklimnya tropis, bentang alamnya ada hutan tropis, lalu kondisi geologisnya ada batuan vulkanik dan sedimen. Nah, untuk sumber daya alam yang ada di Fiji ini yang sangat besarnya itu ada di dua sektor, yang dimana sumber daya Fiji ini itu termasuk hutan, mineral, dan ikan. Lalu juga ada di untuk industrinya di Fiji ini itu sebagian besar ada di pariwisata, di gula, di pakaian, di kopra, emas, perak, dan kayu. Nah, selain itu juga pertanian, lalu peternakan sebagai bagian besar dari ekonomi Fiji ini. Lalu di negara Fiji ini juga kaya dengan hutan dan sumber kelautan, yang dimana mendukung sektor ekonominya itu seperti perikanan dan pariwisata. Lalu terumbu karang yang luas di Fiji ini menjadi salah satu ekosistem yang penting bagi kehidupan laut, serta sektor pariwisata yang menyumbang lebih dari 20% pendapatan negara dari pariwisata ini. Lalu ada flora fauna. Flora fauna yang khas dari Fiji ini ada untuk flora ada bunga Tagimouchia yang dengan nama ilmiahnya itu Medinilla waterhouses. Housei, yang dimana bunga ini itu menjadi simbol nasional Fiji, yang dimana banyak ditemukan di daerah terutama di hutan tropis yang lebat itu. Nah, terus juga ada bunga ini itu ditemukannya di Pulau Taveuni. Nah, termasuk dari pulau-pulau kecil di Fiji. Nah, Tagimouchia ini itu memiliki bentuk yang unik dan warnanya itu yang mencolok, jadi membedakan dan sangat terkenal juga di kawasan Pasifik Selatan. Lalu untuk faunanya di Fiji itu ada banded iguana, yang dimana iguana ini itu jenis iguana yang hidup di pulau-pulau besar saja. Tadi ada yang dua. eh Vanuatu sama di TV Levu seperti itu. Dan iguana ini itu sudah jarang ditemukan ya di belahan dunia manapun.
Lalu ada sosial budayanya. Nah, sosial budaya di Kepulauan Fiji ini itu merupakan perpaduan. Perpaduan yang dimana kaya dari budaya pribumi Melanesia Fiji atau Itaukei, yang dimana ada pengaruhnya juga dari budaya India, Eropa, Tionghoa, dan bangsa lain yang juga sudah menetap di Fiji ini. Lalu penduduk Fiji ini itu memiliki tradisi yang kuat berbasis prinsip-prinsip komunal dan kehidupan desanya ini itu bersama-sama membangun. Nah, mereka juga kompak. Nah, untuk agamanya itu mayoritasnya itu Hindu, tapi sebagian kecil juga ada yang Muslim. Tapi penduduk asli dari sana itu sebenarnya memeluk agama Kristen, terutama gereja Metodis. Nah, untuk budaya Fiji ini itu adalah hasil dari interaksi multikultural yang hidup dan beragam, yang dimana memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari rakyat Fiji. Lalu ada kesenian, keseniannya tari meke kipas, yang dimana tarian tradisional yang ditampilkan oleh perempuan menggunakan kipas. Tarian ini anggun dan lembut, menyampaikan makna serta simbolis budaya Fiji, yang dimana tari ini itu ditampilkan oleh kelompok perempuan dengan memakai pakaian tradisional. Lalu untuk alat tradisionalnya ini itu ada lali. Lali atau drum kayu yang digunakan komunikasi dalam budaya Fiji. Nah, ada beberapa jenis lali yang dimana ada lalini meke dan lalini futu, yang dimana dimainkannya ini dengan stik kayu. Lalu ada indikator kuantitatif negara berkembang. Yang pertama ada PDB per kapita, yang dimana PDB per kapita Kepulauan Fiji ini itu mempunyai sekitar 5.930 US dollar, yang dimana untuk ini itu masih tergolong negara berkembang karena kurang dari 27.790 US dollar. Lalu untuk angka pertumbuhan penduduknya itu ada di 0,5%. Itu ini itu terhitung pada 2025, yang dimana masuk juga terhadap negara berkembang karena lebih dari 0,1%. Nah, untuk angka kelahirannya ini itu ada di 20,5, yang dimana jika dibulatkan jadi 21 jiwa per 1.000 penduduk, yang dimana masuk juga kepada kategori negara berkembang karena lebih dari 11. Nah, untuk kematian juga ada di 16, termasuk juga negara berkembang karena lebih dari 6. Usia harapan hidup juga ada pada 66 tahun, 66,9 tahun. Masuk juga negara berkembang karena kurang dari 77 tahun. Nah, untuk indeks pembangunan manusianya itu ada di 0,7724, yang dimana menempati di pertengahan, di pertengahan, tidak tidak yang atas, tidak yang bawah. Untuk negara berkembang sendiri itu 8 ke atas, untuk sedang itu 6 sampai 7, dan untuk negara di bawah, negara berkembang itu dengan IPM-nya itu 0,5 ke bawah, 0,5 ke bawah. Nah, sebenarnya Fiji ini itu termasuk di benua benua eh di benua Oseania ini itu termasuk negara yang maju. Tetapi jika dibandingkan dengan benua yang lain seperti benua Eropa, benua lain, benua Amerika yang maju gitu. Nah, masih termasuk pada negara berkembang. Lalu yang selanjutnya ada di kuantitatif, masih di tingkat di indikator kuantitatif. Yang terakhir ada tingkat korupsi. Tingkat korupsi yang dimiliki Fiji pada tahun 2024 ini itu dengan skor 55,
dan mencapai peringkat ke-50 dari 180 negara yang ada di dunia ini. Yang dimana menunjukkan bahwasanya tata kelola dan transparansi dalam keuangannya itu sangatlah baik. Lalu yang selanjutnya ada etos kerja dan pola pikir. Nah, pola pikir dan etos kerjanya ini itu dipengaruhi oleh nilai budaya tradisional yang dimana menekankan kebersamaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Lalu juga negara penduduk di negara Fiji ini memiliki semangat gotong royong dan menghargai keharmonisan sosial. Lalu ada mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk Fiji didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian, perikanan, juga manufaktur. Tidak lupa ada juga peternakan. Nah, tingkat pendidikannya ini itu berkembang karena tingkat melek hurufnya itu hampir 99% dan pendidikannya ini itu gratis dan wajib. Lalu tingkat kesehatannya ini menghadapi tantangan besar karena ada pada di negara penyakit yang tidak tertular dan masalah gizi seperti stunting, wasting, obesitas, terus diabetes, stroke dan penyakit jantung itu masih banyak kasusnya untuk kesehatan di negara Republik Fiji ini. Lalu yang selanjutnya ada kesadaran hukum. Kesadaran hukumnya ini tadi karena pemikirannya tadi dan pola pikir dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial juga. Sama halnya dengan kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial. Lalu untuk tapi meskipun ya kesadaran hukum di negara Fiji ini itu meningkat, tapi tetap saja ada masalah di antaranya kekerasan dalam rumah tangga, terus pelecehan seksual. Nah, yang dimana lalu tantangan budaya seperti hierarki desa dan pengaruh gereja. Lalu yang dimana semua ini menghambat penegakan hukum yang lebih efektif di negara Fiji ini. Lalu, nah, kita masuk ke analisis konsep geografi yang 10. Bagaimana jika diterapkan pada negara kepulauan Fiji ini? Nah, untuk yang pertama, konsep yang pertama ini ada lokasi. Nah, lokasinya tadi sudah disebutkan ya. Nah, bahwa negara Fiji ini itu terletak di 17 sampai 22 derajat lintang selatan dan 174 sampai 177 bujur timur, yang dimana ini itu berpusat, nah, pada di jalur pelayaran dan penerbangan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Fiji juga terletak pada Samudra Pasifik bagian barat daya di antara Vanuatu dan Tonga, yang dimana menjadikan negara kepulauan Fiji ini negara kepulauan yang strategis. Lalu konsep yang kedua itu ada jarak. Nah, jaraknya ini jauh dari pasar global seperti Eropa dan Amerika Serikat dan China. Nah, yang dimana karena jauhnya ini dari pasar global sehingga mereka ketergantungan impor dan biaya logistik juga itu jadi meningkat seperti itu karena jarak ya. Nah, lalu yang ketiga ada keterjangkauan, yang dimana pembangunan infrastruktur ini seperti bandara dan pelabuhan ini berpusat di Viti Levu dan Vanua Levu. Sementara pusat yang eh, apa? Karena ini udah ada pusat, nah di dua pulau yang besar, sementara pulau-pulau yang kecil itu sulit akan diaksesnya. Nah, lalu yang keempat ada morfologi, yang dimana bentuk alamnya itu tadi bervariasi ya. Ada hutan tropis, lalu juga ada pegunungan vulkanik, lalu juga ada daerah pantai. Nah, yang dimana daerah pantai ini itu digunakan untuk permukiman dan pariwisata, sementara daerah pedalaman bergunung ini digunakan untuk seperti aktivitas pertanian, peternakan.
Nah, lalu yang kelima ada pola pola kawasan yang dimana pola negara PJ ini itu terbagi beberapa. Ada pariwisata, industri, pertanian juga, yang dimana semuanya ini memiliki perannya masing-masing dalam polanya ini. Lalu yang keenam ada nilai kegunaan. Nilai kegunaannya, ya yang dimana lingkungan laut ataupun pantai berpotensi sebagai wisata, contohnya di Mamanukas, Coral Coast. Nah, untuk perikanan ini di pedalaman, untuk pertanian. Lalu ada yang ketujuh interaksi dan interdependensi, yang dimana interaksi desa kota dan pulau-pulaunya ini melalui kapal feri. Nah, semuanya ini ketergantungan pada pariwisata Australia dan Selandia Baru. Interaksinya seperti itu. Nah, lalu untuk diferensiasi areanya ini ada di Vitilevu sebagai pusat ekonomi yang dimana berbeda fungsi diferensiasi areanya, yang dimana Vanuatu sebagai pusat perkebunan, Vitilevu pusat ekonomi, Yasawa dan Mamanukas wisata. Nah, sementara Lau itu pusat terpencil, ya. Nah, untuk yang ke-9 dari konsep geografi ini ada aglomerasi, yang dimana 70% populasinya itu ada di pulau utama. Nah, pusat kegiatan ekonomi dan ibu kotanya Suva, nah, yang dimana aglomerasinya itu ada di sana. Lalu untuk mobilitas penduduk antar pulau, perdagangan antar pulau, serta transportasi laut dan udara yang mendukung ekonomi. Lalu yang terakhir ada keterkaitan ruang, yang dimana ruang ekonominya ini ada hasil pertanian atau kelautan dari pulau kecil dikirim ke Vitilevu, barang manufaktur pun dikirim eh, kebalikannya. Karena Vitilevu pusat ekonomi, jadi pulau-pulau kecilnya itu mengirim ke, jadi Vitilevu yang mengirim ke pulau-pulau kecil gitu. Untuk pembangunannya itu tidak merata, fasilitas akses masih kurang, tapi untuk pendidikannya ini itu lebih baik di Vitilevu. Dan Nah, dibandingkan dengan negara terpencil lainnya, contohnya Kadafu dan Laut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ini itu negara Fiji ini merupakan negara yang berkembang, yang dimana tadi, nah, kuantitatifnya masih termasuk pada negara berkembang karena kurang dari kategori negara maju, lalu juga eh, budayanya yang masih terpengaruh dari budaya Eropa, lalu juga belum belum bisa dalam menghadapi masalah-masalah seperti tadi kesehatan dan pendidikan yang tidak merata. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.